Hello. Welcome to our presentation. Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we from first group consisted of Lina, Maulina, Amanda, Aulia, and Dias. We want to present our discussion with the theme Dasar Fungsi Tujuan Pendidikan Nasional dan Tugas Hak serta Kewajiban Tenaga Kerja. Yang pertama, dasar pendidikan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu dasar pendidikan, kita mengetahui terlebih dulu apa itu pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekarang apa yang dimaksud dengan dasar? Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah dasar pelaksanaannya yang mempunyai peran penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun menurut pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 dan Nomor 2 Tahun 1945. Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan asas-asas yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Sedangkan dalam GBHN tahun 1973, 1978, dan 1983, 1988 bab 4 bagian pendidikan berbunyi Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Nah, demikian jelas bahwa pendidikan di Indonesia adalah dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan UU SPN nomor 2 tahun 1989 dan UU Sidisnas nomor 20 tahun 2003. And the next is presentation fungsi tujuan pendidikan will be present by our sister Amanda, and tugas hak tenaga kerja will be present by our sister Dias, and the last is kewajiban tenaga kerja will be present by our sister Lina. The time for her. Thank you Aulia for your time, and hello everyone. I would like to continue our presentation. The next material is about tujuan dan juga fungsi pendidikan formal. So enjoy our presentation and let's go. Teman-teman, tujuan pendidikan sendiri yaitu membentuk insan yang memiliki kedewasaan secara rohani dan juga jasmaninya. Berikut nih diantaranya tujuan dan juga fungsi pendidikan formal. Yang pertama, teman-teman, ada melatih kemampuan akademis. Kemampuan akademis sendiri meliputi kemampuan menghafal, menghitung, memecahkan masalah, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, umumnya seseorang yang memiliki kemampuan akademis yang baik itu dapat memecahkan masalah dengan cara yang baik dan juga memiliki kehidupan yang lebih baik juga. Dan yang kedua, ada melatih mental, fisik, dan juga disiplin. Jalur pendidikan formal mengharuskan siswa atau peserta didik untuk tiba dan juga pulang pada jam-jam tertentu nih. Contoh di Indonesia, harus tiba sebelum pukul 7. Nah, itu secara tidak langsung mengajarkan siswa untuk disiplin. Dan kegiatan belajar mengajar atau KBM itu secara tidak langsung karena dilakukan secara terus-menerus akan melatih mental dan juga fisiknya peserta didik itu secara day by day, secara hari ke hari itu akan lebih baik. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan diri dan juga kreativitas. Biasanya di sekolah ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini nih wadah siswa untuk bereksplorasi atau mengeksplorasi bakatnya dan juga menuangkan ide-idenya sehingga menjadikan dia menjadi insan yang lebih berkualitas di masa depan. Kemudian selanjutnya membangun jiwa sosial. Sekolah dapat membangun jiwa sosial seseorang peserta didik dengan cara berinteraksi kepada teman atau mungkin guru dan juga semua orang yang berada di lingkungan sekolah. Secara tidak langsung juga, interaksi sosial itu dapat memperluas hubungan sosial peserta didik itu, guys. Keempat, selanjutnya melatih tanggung jawab. Di sekolah diajarkan untuk tanggung jawab nih teman-teman. Contohnya yaitu mengerjakan tugas yang telah diberikan dari Bapak Ibu guru, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu membentuk identitas diri atau self-identity. Identitas diri itu sangat penting banget nih teman-teman. Satu hal yang penting dibutuhkan individu untuk bermasyarakat dan juga kerja nih nantinya. Nah, umumnya mereka yang menempuh pendidikan formal itu memiliki potensi atau memiliki peluang untuk
bekerja secara cepat banget. Mungkin itu dari saya tentang tujuan dan juga fungsi pendidikan formal. The next material will be presented by our friends Dias Ayu Miftahul Jannah. Please welcome. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berjudul Tugas, Hak, dan Kewajiban Tenaga Kependidikan. Tugas tenaga kependidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39, yang pertama, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menjunjang proses pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, hak tenaga kependidikan yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40 Ayat 1 menjelaskan hak-hak tenaga kependidikan antara lain. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir serta dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil dari kekayaan intelektual. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menjunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Sebagai seorang pendidik yang memahami fungsi dan tugas, guru khususnya, ia dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar, disertai pula dengan seperangkat latihan, keterampilan keguruan, dan pada kondisi itu pula belajar mempersosialisasikan sikap guru yang diperlukannya. Fungsi dan tugas guru profesional adalah: 1. Merayakan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. 2. Membentuk kepribadian anak dan yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara kita. Yang ketiga, menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidik yang merupakan keputusan MPR Nomor 2 Tahun 1983 sebagai perantara dalam belajar. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Lina Rodiatul Nikmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kemudian, kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan menurut Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.